dimulai? Bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa memberi doa ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak semua? Apa sudah senang ini liburan 3 minggu ya? Sudah. Pada pulang kampung nggak? Pulang ya. Jadi sekarang ini harus lebih semangat ya belajarnya ya. Untuk ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Atas nama siapa? Atas nama Ibu Ibu. Atas nama ibu saya. Nanti kita tolong untuk menghubungi saya ya. Ya Ibu. Oke. Di sini mungkin karena liburannya panjang, ada yang masih ingat nggak materi minggu sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada ya? Tentang informatika untuk masa depan Bu. Jadi dengan mengalami perubahan pembangunan berkelanjutan atau SDG dan memanfaatkan kemajuan teknologi, konsep society 5.0 yang menyeimbangkan sumber ekonomi dan sosial melalui integrasi ruang cyber dan digital. Oke, betul. Minggu lalu kita mau belajar mengenai apa tadi? Informatika. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari mengenai karir dan studi lanjut di bidang informatika karena kalian di sini nanti akan menjadi penerus atau melanjutkan pengembangan mengenai teknologi ini. Nah, sebelum kita mulai, apakah kalian pernah berpikir untuk berkarir di bidang teknologi informasi? Oke. Bentar ya, mohon maaf ada kendala. Ya Bu. Nah, mengapa? Kenapa kalian berpikir untuk berkarir di bidang teknologi informasi? Ada yang kepikiran nggak? Kenapa tuh? Ya, silakan yang di belakang. Jadi saya tuh berpikiran kalau misalkan saya berkarir di bidang teknologi informasi itu karena kerjaan itu pertama fleksibel, terus bisa dilakukan di mana aja dan juga dia bisa masuk ke bidang mana aja gitu. Jadi misalkan ingin masuk ke perbankan bisa, terus ke administrasi pun bisa. Bagus banget ya. Mungkin yang lainnya juga ada yang kepikiran nggak? Kenapa berkarir di bidang teknologi informasi? Atau belum kepikiran sama sekali nih? Belum ya? Belum ada. Nah, mungkin walaupun kalian masih kelas 10, kalian bisa berpikir untuk dari sekarang ya, karena kelulusan kalian itu kayak cuma menghitung hari walaupun kalian masih kelas 10. Oke, lanjut. TIK, TI, dan informatika. Apakah dari ketiga ini sama atau berbeda? Beda. Sama atau beda? Beda. Ada yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga ini? Oke, silakan. TIK itu fokus pada penggunaan aplikasi dan komputer. Kalau TI cakupan lebih luas terkait teknologi informasi. Kalau informatika, ilmu komputasi yang mencakup teori, praktik, dan aplikasi. Oke, betul ya. Untuk TIK sendiri yaitu teknik informasi dan komunikasi. Namanya juga komunikasi. Dia fokus pada penggunaan alat digital dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan internet, media sosial, dan perangkat lunak perkantoran. Lalu untuk TI sendiri yaitu teknik informasi. Dia lebih luas daripada TIK, yaitu mencakup pengembangan, manajemen, dan pemanfaatan teknologi untuk memproses informasi. Lalu yang terakhir yaitu informatika. Dia ilmu yang mempelajari komputasi secara lebih mendalam. Nah, termasuk algoritma, pemrograman, sistem komputer, dan analisis data. Nah, kita masuk ke karir di bidang informatika. Mana tahu ada yang mau lanjut karir kan? Nah, terdapat 4 ciri profesi informatika menurut Profesor Peter J. Denny. Di mana yang pertama yaitu bidang yang relevan, di mana dia mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan manusia akan komputasi dan komunikasi. Lalu yang kedua ada prinsip konseptual. Dia memodifikasi pengumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual melalui kurikulum ACM, IEF, program studi dan sertifikasi pelatihan. Lalu yang ketiga ada praktik dan kompetensi, di mana dia memodifikasi kumpulan praktik
yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional. Oke, kita masuk ke diskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah kasih kalian perkelompokan ya, terdiri dari 4 sampai 6 orang. Mungkin bisa duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu sudah kasih kalian masing-masing subtema. Silakan kalian diskusikan ke masing-masing kelompok kalian. Kalian bisa cari materinya di mana saja, lewat internet atau lewat buku yang sudah Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi kelompok kalian. Apa sudah selesai diskusinya? Oke, kita masuk ke penugasan kelompok ya. Kalian sudah megang nomor masing-masing? Sudah. Nah, kalian bisa datang ke kelompok masing-masing sesuai angka yang kalian pegang. Misalnya kalau misalnya kalian nomor 1, berarti kalian masuk ke kelompok 1. Ini yang sudah sini bisa sendiri semuanya kan? Kalian dulu. Ya, sebelah sini, baris sini. Boleh maju ke depan? Maju ke depan semuanya. Ya, semuanya. Ini. Semuanya ya. Kelompok 1 boleh ke kanan. Yang kelompok 1 boleh di sini, duduk sebelah sini. Kelompok 1 boleh duduk sini. Lagi. Kelompok 2 ke depan. Boleh di belakangnya ya, di belakangnya. Mohon fokusin ya, cuma boleh berpindah tanpa ada berbicara. Apakah sudah sesuai dengan bawaan masing-masing? Boleh pulang ya. Boleh diskusi kelompok ya? Mau sudah kerjakan PD-nya? Silakan dikerjakan ya, waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Yang kerja tangannya bukan mulusnya. Apakah udah selesai penjelasannya? Udah. Oke, waktunya kita presentasi dan diskusi. Langsung aja untuk nomor 1 ada yang maju ke depan? Oke, kelompok. Maju ke depan. Semuanya kan? Semuanya kamu? Ayah.
diatur untuk soal nomor 1 di mana perlu dibaca nggak soalnya Bu? Oke, ya. Berdasarkan dari diskusi kelompok kami untuk jawaban nomor 1 itu yang dimana TIK merupakan bidang yang mempelajari penggunaan alat digital seperti internet, media sosial, dan juga perangkat lunak. Adapun untuk teknologi maaf, TI atau teknologi informasi itu merupakan bidang yang mencakup pengembangan dan manajemen sistem teknologi untuk mengolah informasi. Sedangkan informatika itu merupakan ilmu komputasi yang mempelajari algoritma pemrograman dan sistem Mohon perhatikan semuanya ya. mendalam. Jadi menurut kelompok kami antara TIK, TI dan juga informatika itu memiliki pemahaman yang berbeda dan juga arah yang berbeda. Ada yang ingin memberi tanggapan dari kelompok lain? Ada Bu, dari kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dari kelompok 2 yang memberikan tambahan untuk nomor 1, kalau dari kelompok kami itu TIK itu berfokus pada penggunaan alat digital dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan internet, media sosial, dan perangkat kantoran. Sedangkan untuk TI sendiri lebih luas dari TIK, itu mencakup pengembangan, manajemen, dan pemanfaatan teknologi untuk memproses informasi. Sedangkan informatika itu mempelajari komputasi secara mendalam, termasuk algoritma, pemrograman, sistem komputer, dan analisis yang merupakan disiplin akademis atau kognitif. Nah, untuk pembelajaran sendiri TIK itu di pendidikan dasar dan dunia umum. Sedangkan TI di dunia kerja, profesi, dan manajemen sistem. Lalu kalau di informatika itu di akademi, riset, dan pengembangan teknologi. Oke, betul ya. Untuk dari kelompok 2 maupun kelompok 6 itu betul. Hanya saja untuk di kelompok 6 ya kurang lengkap di penggunaannya ya. Mungkin bisa dilengkapi lagi. Oke, plus untuk kelompok. Oke, setelah tugas kelompok pasti ada tugas mandiri pada bawah smartphone-nya. Silakan dengan semuanya. Silakan scan ya. Scan ya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Tenang. Jangan ada yang mencontek ya. Sudah selesai semuanya? Sudah? Selama pembelajaran ini, ada yang bisa memberi kesimpulan? Angkat tangannya. Silakan. Baik, jadi untuk mata pelajaran hari ini ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama ada beberapa bidang. Yang pertama ada informatika, teknik informatika dan teknologi informatika dan komunikasi, dan itu aja. Nah, kemudian untuk bidang yang bisa diselacari itu ada data analis, kemudian web design, dan algoritma. Oke, cukup baik kalau untuk kesimpulan hari ini ya. Jadi kita bisa baca sama-sama. Di sini untuk kesimpulannya yaitu TIK berfokus pada penggunaan aplikasi komputer, sedangkan TI mencakup pengelolaan teknologi informasi yang lebih luas. Sedangkan informatika merupakan disiplin ilmu komputasi yang meliputi teori, praktek, dan aplikasi. Nah, profesi di bidang informatika di kelompok kami menjadi 3 kategori. Tadi apa saja? Apa saja? Spesifik informatika. Yang kedua tadi apa? Syarat informatika. Yang ketiga ada informatik. Nah, terdapat 5 disiplin utama juga, yaitu yang pertama ada komputer. Yang kedua ada yang ketiga yang keempat yang kelima ini sekalian pengembangan kompetensi di era digital, di mana menekankan pentingnya pendidikan formal, sertifikasi serta adaptasi berkelanjutan terhadap kemajuan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan industri. Nah, untuk materi minggu depan kita ada masuk ke bab 9, yaitu praktikan lintas bidang informatika. Jangan lupa membawa smartphone dan laptop karena kita akan praktik ya di semester di bab depan, di minggu depan. Oke, mungkin bisa tepuk tangan untuk kita semua.
Udah. Udah dipahami ya? Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Mungkin dari ketua kelasnya bisa ditutup. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa beragama dan keyakinan masing-masing, berdoa di